Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akasadi dengan NIM akhiran 2028. Di sini saya dari kelas SQL kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu adalah tugas statement. Oke, mungkin kita di sini bisa langsung ke soalnya. Oke, untuk soal pertama, tuliskan hasil dari query pada baris 66 hingga 83. Kita menuliskan baris yang ini. Oke, kita langsung. Nah, ini saya sudah menulis untuk menghemat waktu. Oke, nah itu kita lanjut pada soal analisis query tersebut. Oke, baik. Jadi di sini saya akan jelaskan dari line 66 hingga 83. Oke, di sini yang pertama kita lihat adalah sintaks do dengan simbol dolar dua kali. Nah, maksudnya dolar dua kali ini apa? Dolar dua kali adalah menandakan bahwa kita ini membuka sebuah ibaratnya ini sebuah tanda kurung gitu. Jadi ini adalah buka kurung. Jadi ibaratnya sebuah tanda kurung pasti ada penutupnya. Nah, do ini juga memiliki penutup yaitu adalah sama, yaitu adalah dolar dua kali di sini begitu. Jadi kita membuka di sini, membuka apa namanya? Sebuah tempat lah ibaratnya begitu. Oke, kita lanjut saja ya. Habis do yaitu adalah declare. Nah, di sini kita menggunakan sintak declare sesuai namanya ya. Declare adalah deklarasi. Kita mendeklarasikan variabel di sini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, kita pertama adalah deklarasikan huruf F ya, atau mungkin kalau nama bisa juga. Cuma di sini saya menggunakan huruf F dengan tipe yaitu adalah record. Tipe type-nya adalah record gitu. Jadi tipe record ini apa? Record adalah tipe data yang di mana dia itu bisa eh, menyimpan beberapa kolom, kolom tabel gitu. Jadi berbeda kalau dengan sifatnya itu. Nah, ini ya, film percent row type itu biasanya hanya digunakan berdasarkan tipe-tipe yang sama. Jadi misalnya di sini ada title dan description ya. Nah, di situ kan tipenya string gitu ya, sama. Jadi kita bisa menggunakan film percent row type. Cuman kalau kita infleksibel, kita sarankan saya sarankan saja menggunakan record gitu. Jadi bisa ada huruf atau string, ada integer gitu. Oke, kita lanjut. Jangan lupa ya kita tutup apa tutup sintaksnya menggunakan titik titik koma. Lanjut pada variabel kedua, di sini saya menamakan sebuah variabel yaitu counter dengan menaruh tipe datanya integer, di mana variabel counter ini memiliki nilai awal adalah satu, gitu. Jangan lupa juga ditutup. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mendeklarasikan, kita lanjut untuk memulai logika-logika yang akan kita tulis pada SQL ini. Kita awali dengan begin dan akhiri dengan end, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke dalam begin. Di sini eh, kita mendapati sintaks while ya. Jadi ini adalah loop ya, loop dari while, di mana ketika counter eh, variabel ini ya, itu nilainya kurang dari 11. Nah, dia akan menloop. Ya, menloop apa? Nah, ini menloop ini for f. F adalah dari variabel record ya. Di, 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 di dalam ya, untuk F di select title, length, from, film. Lalu kita urutkan berdasarkan length-nya dari besar ke kecil, dan juga berdasarkan title alfabet al, berdasarkan nama depannya lah, ya, alfabetitas gitu. Dan juga di limit 11 seperti biasa ya untuk penamaan selectnya seperti biasa. Nah, lalu kita juga lakukan loop loop lagi di mana untuk setiap pemanggilan title dan length ini ya, nah kita itu ada di sini menambahkan, nah begitu. Nah, kita raise notice. Jadi raise notice itu adalah sebuah sintaks di mana eh, dia itu akan memunculkan sebuah print ya, ibaratnya print. Namun ini kondisi gitu. Jadi kebetulan di sini kondisinya adalah loop ya. Jadi
ketika counternya ini kurang dari 11, maka nanti dia akan mengelup select ini ya di dalam ini dan juga mengeluarkan raise notice. Nah, raise notice-nya apa? Yang bisa teman-teman lihat di sini, raise notice-nya adalah eh 2%, persen, means eh, tutup, ya ini string ya, string, lalu koma, counter, koma, f title, koma, f length. Dan ada counter titik dua sama dengan counter plus satu. Nah, maksudnya di sini apa? Di sini maksudnya adalah setiap eh, persen ini mewakili eh, jenis, bukan, mewakili variabel yang bukan variabel, tabel variabel bisa ataupun tabel yang akan kita panggil gitu. Jadi persen ini adalah sebuah tempat kosong gitu yang bisa kita isi. Nah, urutannya harus sesuai. Jadi misal di sini persen pertama itu adalah counter, di mana counter nanti akan menghasilkan sebuah nomor kan. Jadi nanti bisa muncul satu. Nah, kedua adalah title. Title dari pemanggilan di sini, select ini, misal nanti judul title film di sini, nah, lalu durasi film di sini, F length, ada nanti dimasukkan ke sini, F min. Nah, nanti karena ini adalah sebuah loop, jadi setiap nanti satu telah selesai, karena nilainya masih kurang dari 11, nanti akan ditambahkan di sini. Nanti ada 2, 3, 4, hingga limitnya adalah 11. Nah, mungkin bisa kita langsung run ya. Nah, bisa teman lihat di sini. Nah, jadi eh, kita ini melakukan loop ya. Nah, di mana loopnya itu nanti akan mengulangi counter ya, di mana nanti posisi nilai awalnya adalah satu, manggil juga title dari select dan juga length dari tabel film. Dan lalu kita urutkan berdasarkan panjang durasinya ya, paling besar ke kecil, dan juga title berdasarkan alfabetitas gitu. Ya, alfabet lah, berdasarkan alfabet itu. Nah, bisa teman-teman lihat kurang lebih seperti ini. Oke, kita mungkin lanjut ya ke nomor dua. Sorry, nomor tiga. Selesaikan permasalahan berikut dengan memperhatikan contoh query di atas. Oke, 3A. Tampilkan data customer yang dimana isinya adalah nomor ID, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Menggunakan konsep if statement berdasarkan ID tertentu. Oke, di sini saya juga sudah menuliskan ya untuk menghemat waktu. Oke, oke, kita langsung bahas saja. Kurang lebih sama ya untuk tata cara penulisannya di sini. Pertama kita akan menuliskan do dan membukanya dengan dollar dua kali ini ya. Lalu kita deklarasikan variabelnya. Nah, di sini saya akan mendeklarasikan sebuah variabel bernama cas ya, cas underscore ID, atau mungkin ini customer ID, bisa bisa dibilang begitu. Saya singkat cas ID dengan tipe datanya integer dan memiliki nilai awal adalah 600 gitu teman-teman. Juga di sini saya memvariabelkan kas rect itu ya, atau mungkin di sini rect itu sebagai record ya di sini. Record ini tipe data yang saya sudah jelaskan tadi adalah di mana bisa berisikan beberapa kolom gitu ya, beberapa kolom. Jadi juga fleksibel lah sifatnya gitu. Nah, kita bikin sini, kita lakukan logikanya di sini. Pertama, kita select ya customer, karena di sini di syaratnya kita membutuhkan beberapa syarat, ada nomor ID, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Dan bisa langsung eh, menuliskan sintaks saya. Jadi di sini di customer ID ya, di sini saya menuliskan bahwa customer ID ini ada dipunyai oleh tabel customer. Lalu juga ada customer first name, last name, kita jadikan as pelanggan agar tidak bingung. Dan juga jangan lupa alamatnya ada di tabel address. Oke. Nah, lalu eh, select ini kita masukkan ke dalam variabel casrect ini yang ada di sini. Nah, jadi kita select ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, ya, selanjutnya kita lanjutkan seperti biasa ya, metode selectnya. Mana ini dia panggil dari tabel customer, lalu kita joinkan address using address ID. Di mana customer ID-nya ini
customer ID dari tabel customer ini nilainya sama dengan cus ID. Jadi di sini customer ID yang ini sudah memiliki nilai 600 gitu. Nah, karena di sini syaratnya adalah kita menggunakan if statement, jadi kita bisa langsung ya. Nah, ini if cus rec yang ada di sini ya is null. Jadi kalau data apa ya awalnya ini eh, si kan kasrek ini kan berisikan customer ID, customer first name dan address. Nah, di sini kan ada ID nih. Nah, kebetulan ID-nya kita udah isi 600. Jadi otomatis di sini tidak akan nol di dalamnya. Karena kan sudah kita tuliskan gitu ya. Cuman kalau nanti di sini nol atau mungkin tidak tertulis ya, ya ibaratnya nol, maka nanti then akan raise notice gitu, memunculkan string gitu ya, customer dengan ID persen tidak ditemukan. Nah, seperti soal awal, persen ini bisa diisi dengan tabel-tabel yang akan kita pilih gitu, atau mungkin variabel yang kita buat di declare gitu. Kebetulan di sini saya buat dengan class ID. Jadi nanti semar dengan ID misal 0 tidak ditemukan, atau mungkin 700 gitu tidak ditemukan. Nah, else-nya adalah bila eh, if pertama ini tidak terpenuhi atau mungkin bisa dibilang memiliki ID, ID-nya ada di dalam tabel, maka dia akan raise notice mengeluarkan string ID, string nama, ID, persen, nama, persen, alamat persen. Nah, ini bisa diisi sesuai tabel yang kita inginkan. Di mana ID yang berisikan customer ID, di mana customer ID ini ada di dalam tabel custom, casrec di sini. Eh, Kenapa saya menuliskan sintaksnya seperti ini? Karena kita di sini menggunakan join ya, jadi eh, sudah umum lah menggunakan metode seperti ini. Misalnya ini casrec address, jadi sesuai urutan ya. Pertama adalah ID, kedua pelanggan, nama ya kan, terus alamat address. Nah, lalu kita end if-nya di sini, ya, gitu. Jadi kita langsung saja run. Oke, nah bisa teman-teman lihat di sini. Nah, karena ini di sini di tab di data customer ini tabel customer ada customer yang ber-ID-kan 600 yaitu adalah Rasdan Restu dengan alamat 47 Meisakila Drive. Nah, coba kita menggunakan 700 ya. Yang akan terjadi. Nah, customer dengan ID 700 tidak ditemukan. Gitu kurang lebih teman-teman. Bisa lanjut langsung ke B. Tampilan data film beserta harga sewa dari Tampilkan data film beserta harga sewa dari film tersebut. Jika film tersebut memiliki harga sewa di atas rata-rata, maka harga sewa film tersebut dikategorikan mahal. Namun jika harga sewanya di bawah rata-rata, maka harga sewa film tersebut dikategorikan terjangkau. Selesaikan dengan if statement. Oke, ini saya juga sudah menuliskan ya, ngomong waktu. Kurang lebih sama, kita buka dengan do, lalu kita deklarasikan. Di sini saya menuliskan variabel film record dengan tipe record. Lalu juga saya menuliskan variabel, saya membuat variabel average rental rate. Saya beri tipe data numerik karena kita di sini ingin average rental rate ini sebagai wadah dari eh, metode operasi average rental rate ini. Lalu saya membuat juga variabel rendes atau mungkin rental deskripsi dengan kategori type datanya adalah varchar ya 50 gitu. Kita bikin. Nah, karena sesuai ketentuan ya, kita di sini ingin melihat rata-rata gitu ya dari harganya itu apakah nanti terjangkau atau mahal. Jadi kita membuat dulu average-nya, select average rental rate, kita masukkan ke dalam variabelnya average rental rate, lalu kita ubah seperti biasa di sini from film. Nah, di sini kebetulan satu tabel, jadi tidak akan panjang select-nya. Nah, lalu kita mulai di sini eh, operasi if-nya gitu. Nah, di sini kita menggunakan operasi if loop juga. Jadi untuk for ya, untuk film record di select film ID, title, rental rate from film, kita lakukan loop di mana jika film record
uh, rental rate yang ada di tabel film record ini lebih besar dari average rental rate harganya ya, harga rental rate-nya, maka then uh, Rendes, nah ini ya varchar di sini string nanti jadinya akan memunculkan atau memprint kata mahal. Dan selain itu else, kalau misalnya tidak lebih ya dari average rental rate atau mungkin kurang dari average rental rate, maka nanti akan Rendes ini memprint lah ibaratnya terjangkau gitu. Nah, kita end if-nya dan juga untuk mengeluarkan dari keseluruhan kata kita melakukan raise notice. Raise notice, film, harga sewa, kategori. Nah, kita masukkan sesuai urutannya seperti tadi. Pertama title ya di sini, terus lalu rental rate ini dan juga kategorinya Rendes di sini. Lalu kita end loop dan juga end dari dunia. Sorry dari beginnya. Kita coba. Nah, gini teman-teman. Jadi kita lakukan loop ya dari semua film ini. Bisa teman-teman lihat di sini film, judul, chamber Italian, koma, harga sewa, rental rate 4,99, kategori mahal. Karena average dari seluruhan ini kurang lebih 2,89. Jadi nanti yang hanya terjangkau itu yang 0,99 saja. Gitu. Oke, kita lanjut 3C. Selesaikan permasalahan pada poin B menggunakan case statement. Jadi untuk 3C ya, kita akan menuliskan eh, sintak yang sama, apa kode SQL yang sama, cuman menggunakan case gitu. Kurang lebih sama ya untuk deklarasinya, beginnya juga sama ya kurang lebih. Nah, namun yang berbeda adalah di bagian Rendes titik dua sama dengan case. Nah, apa bedanya case dengan if? Sebenarnya perbedaannya mencolok di bagian bahwasanya kalau kita menggunakan if ini kita memerlukan kondisi atau menuliskan kondisi dengan logika if gitu ya. Nah, perbedaannya dengan case ini daripada kita menuliskan sebuah kondisi logika, kita ini lebih ke memilih dari apa yang ada dalam eh, pilihannya gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, cara penulisannya tidak terlalu berbeda ya. Malah mungkin bisa lebih mudah case gitu. Cuman ya kembali lagi eh, lebih mudah case, namun eh, lebih sempurna if gitu ya kurang lebih. Karena apa? Karena untuk kegunaannya itu lebih banyak if gitu daripada case. Soalnya ya itu kembali lagi case ini memilih sesuatu yang sudah ada gitu berbeda dengan apa namanya if yang kita melakukan menuliskan kondisional logika gitu. Saya lihat di sini case when film record sorry when rental rate dari tabel film record lebih besar dengan average dari average rental rate-nya, lalu kita bisa langsung dan mahal gitu. Soalnya kenapa tidak ada rendes? Karena rent description itu sudah ada di sini, rental description sudah ada di sini. Jadi bisa kita langsung tuliskan dan mahal, else terjangkau. Itu langsung bisa kita end case-nya di sini. Kalau itu kita jangan lupa panggil raise notice-nya seperti biasa. Nah, kurang lebih hasilnya nanti kan seperti ini. Ya, tidak jauh berbeda. Gitu. Oke, kita akan lanjut. Soal terakhir, perhatikan query pada baris 6683 pada sebuah query dengan menggunakan konsep query pada baris tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang bertujuan untuk menampilkan data customer yang telah melakukan transaksi penyewaan film dengan urutan 5 terbesar atau descending yang lupa untuk berikan nomor urut. Ya, oke, mungkin saya bacakan ya. Saya juga sudah menuliskan untuk mengingat waktu. Oke, di sini. Nah, pertama seperti biasa kita do dan declare. Sini saya mendeklarasikan class atau customer ya dengan tipe record, lalu juga variable counter dengan tipe data integer, lalu dimulai dengan eh, bernilai 1. Oke, kita bikin. Lalu kita di sini gunakan for loop juga. Yang kita ingin menampilkan semua data ya agar lebih enak dilihat ya gitu ya. For class dari variable class record
dalam, nah kita lakukan select seperti biasa sesuai perintah ya. Perintah ingin customer ID, first name, last name, pas pelanggan. Juga di sini kita hitung semua tabel rental ID berapa, lalu kita jadikan total rental from customer dari tabel customer, lalu kita join seperti biasa rental customer ID dari tabel customer dari ke customer ID dari tabel rental. Kita group by customer ID dari tabel customer, first name, last name dari tabel customer. Lalu kita urutkan dari total rental gitu ya, dari jumlah ini secara descending dan kita limit 5. Nah, lalu loopnya uh, kita tulis, lalu rest notice-nya seperti biasa, persen, total rental, enter, cash pelanggan, cash total rental. Kita tuliskan seperti urutan biasanya. Lalu kita jangan lupa beri +1 ya, agar nanti loopnya berjalan hingga limitnya 5. Kita run. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Jadi memanggil apa customer ID ya di sini customer ID, lalu first name last name, lalu juga kita count total rentalnya adalah 46. Itu. Jadi, untuk penulisannya, notisnya itu seperti ini. Jadi akan eh, terprint seperti ini. Oke, kurang lebih itu adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.